Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman semua. Semoga keselamatan, kesehatan, rahmat, hidayah, ridho, rezeki, dan keberkahan selalu tercurah untuk kita semua ya. Amin ya robbal alamin. Oke, sahabat-sahabat semua, di video kali ini saya akan membahas yang perlu Anda ketahui tentang reseller. Jika Anda baru pertama kalinya menjadi reseller, maka tayangan ini akan sangat penting untuk Anda simak. Banyak orang menganggap bahwa menjadi reseller itu bukanlah businessman atau businesswoman. Banyak orang menganggap menjadi seorang reseller itu pekerjaan yang rendah dan tidak mempunyai masa depan. Apakah kamu adalah salah satunya? Jika iya, maka bertobatlah. Saya ambil beberapa contoh. Kamu tahu bagaimana Sogo Dep Store, Metro Dep Store, Matahari Dep Store, Carrefour, Amazon, Walmart, Periflos, dan PT Mitra Adi Perkasa yang menjual dan menguasai hampir 80% retail chain dari brand ternama di seluruh Indonesia bekerja. Mereka semua tidak mempunyai produk sendiri. Mereka adalah reseller seperti kamu yang menjualkan produk orang lain dari awal berdirinya sampai sekarang. Dan kamu tahu seberapa besar perusahaan itu? Omsetnya miliaran setiap bulan. Yang mereka lakukan adalah menyediakan tempat untuk menjual, mencari supplier dan sistem titip jual atau dropshipper, mendatangkan pembeli. Sama kan seperti yang kamu lakukan saat ini? Beda dong, mereka kan punya modal besar, punya tempat untuk menjual, punya brand yang besar. Baiklah, kalau itu alasan kamu. Coba lanjut sedikit lagi, siapa tahu akan membuka pikiran dan wawasan kamu. Amazon.com, perusahaan ini didirikan pada tahun 1994 oleh Jeff Bezos dan mulai dipublikasikan untuk khalayak umum. 1 tahun kemudian, yaitu tahun 1995, Bezos pada mulanya bekerja di The Shaw Co. memutuskan untuk membuat perusahaannya sendiri. Pada mulanya, nama dari perusahaan toko online ini adalah Kadabra dan pertama rilis tanggal 5 Juli tahun 1994. Perusahaan toko online yang berkantor di Seattle, Washington, Amerika Serikat ini dibangun berdasarkan analisis yang sangat mendalam. Bezos melihat peluang yang sangat besar sekali dengan perkembangan dunia internet yang akan terjadi di masa mendatang. Dan terbukti sekarang perusahaannya sudah sangat berkembang pesat. Pada awalnya, Bezos merinci ada 20 daftar nama barang yang akan dipasarkannya. Tapi kemudian dipersempit menjadi 5 saja yang akan dipasarkan dan dianggap sangat menguntungkan. Kelima produk tersebut yaitu buku, software, komputer, video, hardware komputer, dan compact disc. Dari 5 daftar ini, akhirnya Bezos memutuskan untuk menjual buku secara online pada mulanya. Pada awal penjualannya di Amazon.com, berupa buku ini mengalami perkembangan yang pesat karena ketika itu permintaan buku sangat banyak. Sekarang situs Amazon.com ini merupakan salah satu toko online terbesar di dunia yang terbentuk tahun 1994 dan sudah berhasil menguasai pasar online di dunia. Jaringannya sudah tersebar sangat luas di berbagai negara hingga ke seluruh dunia. Kamu bisa cari bukunya kalau mau lebih dalam infonya karena nggak mungkin saya tulis semua isi bukunya di sini ya. Dan kamu bisa baca sejarah para raksasa retail yang memulai usahanya sebagai reseller dan tetap menjadi reseller sampai sekarang. Jadi sudah terlihat apa yang membedakan kamu dengan mereka? Jawabannya adalah mindset kamu yang perlu dirubah, mental kamu yang perlu dirubah, dan cara action kamu yang perlu dirubah. All about you. Apalagi di zaman sekarang ini, semua dipermudah. Bisnis tanpa modal besar, nggak perlu investasi gedung atau toko website gratisan yang sangat bagus. Banyak. Nggak perlu punya karyawan di awal berdirinya, nggak perlu produksi, supplier tinggal pilih. Terus apa yang menghalangi kamu untuk melangkah? Masih menganggap jadi reseller itu gak gaya? Masih anggap jadi reseller itu bisnis yang gak menjanjikan? Masih anggap jadi reseller itu gak bisa kaya? Mau tahu ilmunya bagaimana menjadikan kamu reseller yang super sukses? Saya akan berbagi cara bagaimana menjadi reseller yang halal sukses seperti mereka. Gak ada kata terlambat. Ikuti terus perkembangan channel ini ya.
Pertama-tama, perbaiki mindset pola pikir Anda tentang penjualan. Apa esensi jualan sesungguhnya? Kenapa kita perlu jualan? Bagaimana cara menanamkan niat yang benar agar sukses ketika berjualan? Baca berulang-ulang sampai paham. Simak berulang-ulang sampai paham. Bila masih belum mengerti, simak lagi pelan-pelan agar mindset Anda terbangun dengan benar. Jangan lanjutkan ke pembelajaran berikutnya sebelum yang ini belum Anda pahami secara tuntas. Nah, video ini sudah di-share saya sebelumnya ya, bisa dicek di kolom-kolom video saya. Kedua, kuasai produk knowledge. Pastikan Anda perdalam materi ini karena akan menjadi modal yang sangat penting saat Anda menjual suatu produk. Simak juga materi tanya jawab agar Anda bisa menjawab pertanyaan sulit dari konsumen dengan jawaban yang tepat. Ini videonya saya juga sudah share ya, kawan-kawan bisa uh, cek-cek aja. Ketiga, ketahui macam-macam promosi. Ada banyak cara untuk berpromosi. Bereksperimenlah untuk menemukan cara yang terbaik bagi Anda. Ini juga saya sudah share ya teman-teman. Keempat, kuasai cara teknik closing. Dengan begitu Anda akan tahu tentang sistem pelayanan yang baik terhadap konsumen. Ini juga saya sudah share ya teman-teman videonya. Nah, kelima, 60% calon konsumen tidak langsung membeli produk saat interaksi pertama. Maka di sini Anda perlu ketahui cara follow up konsumen yang baik dan benar. Nah, video ini sudah saya share ya. Keenam, pelajari hal-hal teknis tentang penjualan. Selain materi fundamental yang disebutkan barusan, faktor kesuksesan seseorang reseller juga dipengaruhi oleh cara teknis yang terus diasah dan dikuasai. Maka teruslah belajar karena lautan masih terlalu dalam untuk diselami. Nah, materi ini pun sudah saya share juga ya teman-teman. Agar video ini makin bermanfaat, silahkan teman-teman share sebanyak-banyaknya agar semua orang di sekitar kita tahu dan bisa menjadi ladang amal jariah untuk kita semua. Terima kasih untuk sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.